Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, salah satu maksud Allah menciptakan manusia adalah untuk menyenangkan hati Allah. Amin. Karena itu Allah merancang manusia berbeda dengan ciptaan lainnya agar ia dapat bersekutu dengan manusia. Poin penting yang harus kita perhatikan adalah bahwa setiap orang harus hidup menyenangkan hati Allah. Saudara, kalau kita perhatikan di Kejadian pasalnya yang ke-6 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22, terlalu panjang untuk saya bacakan. Tapi saya belajar dari perikop ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah. Yang pertama, saudara, adalah mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Saudara, Nuh mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Ketika tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah pada zamannya, Nuh tidak terpengaruh dengan keadaan dan kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, pada ayat 5, ayat 6 dan juga ayat 11 dan ayat 12, di sini mencatat bahwa keadaan manusia zaman Nuh begitu rusak dan penuh dengan kejahatan sehingga kehidupan mereka mengecewakan dan memilukan hati Allah. Berbeda dengan kehidupan Nuh seperti yang diberitahukan di ayatnya yang ke-9 dikatakan begini, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara, inilah yang menyenangkan hati Allah, yaitu memiliki hubungan pribadi dengan Allah, bergaul karib dengan Dia. Amin. Hubungan ini dapat tercipta karena Nuh mengasihi Allah. Pengalaman ini tidak dimiliki orang-orang sebangsanya. Karena apa? Karena pada dasarnya mereka tidak memiliki kasih kepada Allah. Sebaliknya, mereka hanya mempunyai kasih kepada diri sendiri sehingga mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan diri mereka semata-mata. Dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang dapat mengalihkan kita dari mengasihi Allah. Misalnya pekerjaan, keluarga, harta, hobi, bahkan pelayanan kita. Jika hal-hal tersebut mulai mengalihkan hati kita, ingatlah hukum pertama dan terutama yang diberitahukan Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan ayatnya yang ke-38. Jadi untuk menyenangkan hati Allah, yang pertama adalah mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Amin. Yang kedua, mempercayai Dia dengan segenap hati. Saudara, Nuh menyenangkan hati Allah dengan mempercayai Dia sepenuhnya. Ketika Allah memberitahukan rencananya untuk menghukum bumi dengan air bah, lalu Allah menyuruh Nuh membuat bahtera agar ia dan keluarganya terhindar dari banjir besar itu. Nuh mempercayai semua perkataan Allah. Sebenarnya berita ini kurang masuk akal, saudara. Apalagi tempat Nuh membuat bahtera bukan di daerah pantai, melainkan di pegunungan. Sudah pasti Nuh menjadi bahan pergunjingan dan tertawaan orang-orang sebangsanya. Keadaan itu dapat membuat rasa percayanya kepada Allah menjadi kendor. Tetapi, sekali lagi, Nuh tetap mempercayai Allah apapun resiko dan tantangannya. Sebagaimana Nuh mendapat tantangan, saudara, kita juga tidak luput dari tantangan-tantangan ketika kita berusaha mempercayai Allah. Terkadang keadaan-keadaan yang tidak menunjang
Misalnya masalah ekonomi, masalah kesehatan, rumah tangga, dan lain-lain. Membuat kita patah semangat dan kemudian putus asa. Tetapi dengar baik, apapun yang terjadi, Amsal pasal 3 ayat 5 mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang ketiga, menanti Dia dengan sepenuh hati. Saudara, ada dua hal yang Allah perintahkan kepada Nuh, yaitu membuat bahtera sesuai dengan petunjuk Tuhan tentang ukuran-ukurannya, kayunya, dan lain-lain. Dan menyelamatkan populasi binatang dari air bah yang melanda seluruh dunia. Ini membutuhkan perhatian besar terhadap logistik dan juga rincian segala sesuatu harus dikerjakan sama seperti Allah tentukan. Di Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 22 menjelaskan demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, tidak ada petunjuk yang diabaikan oleh Nuh. Dia menanti dengan tepat waktu. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Inilah ketaatan yang sepenuhnya. Ketaatan yang boleh dikatakan radikal kepada Allah. Sekarang, beranikah saudara mengambil langkah ketaatan seperti Nuh dan tanpa berkata, tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu sebab ini masih pandemi COVID-19, atau ya nanti aja deh, dan masih banyak alasan-alasan. Saudara, jalan ketaatan adalah jalan berkat. Amin. Saudara mau berkat? Ya, saudara harus mengambil langkah taat. Karena itu, Nuh mendapat berkat Allah yang sebanding dengan ketaatan yang telah dilakukannya. Amin. Jadi lihat bahwa berkat itu berbanding lurus dengan ketaatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita menunjukkan kehidupan Kristen yang selalu menyenangkan hati Allah dengan apa? Mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan menantikan Dia. Semuanya kita lakukan dengan sepenuh hati untuk Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh diingatkan bahwa Engkau menciptakan kami dengan maksud tertentu dan salah satunya adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab itu biarlah kami senantiasa memiliki hati yang mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, mempercayai Engkau dengan sepenuh hati, dan terus menanti-nantikan Engkau. Dan biarlah kami memiliki roh yang menyala-nyala untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.